Oke, channel kembali lagi di Kia Sonet tipe Smart yang manual. Jadi ini manual termahalnya Sonet ya. Untuk mesin 1497 cc, tenaga 115 PS, torsinya 144 Nm. Ini modal ABS-nya ya. Untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jam dia 11,2 detik. Konsumsi bahan bakar juga irit ya. Dalam kota 114, luar kota 118. Dan dia tanpa turbo, naturally aspirated 4 silinder. Nah ini ya, dikasih corak karbon, belum ada peredam. Tetap dikasih tiger nose, di sini dikasih motif wajik-wajik kayak chrome. Untuk lampu sama seperti tipe tertingginya. Dia di sini saya ganti sama DRL-nya ya, yang kayak sabit ini. Lampu utamanya LED multireflektor, lampu besarnya cluster dalamnya. Fog lamp di sini halogen. Dan proyektor ya tapi halogennya. Ada aircon over fender. Di sini untuk velg dia model kipas mengakar begini. Profil bannya 215 R16. Ground clearance juga termasuk tinggi ya, 205 mm. Untuk kaca samping, khusus untuk tipe Smart ini dia jadi dapatnya dual tone. Warna apapun, atapnya dia hitam ya, sama spionnya. Kecuali kalau yang warnanya hitam kayak di situ, nah jadinya samar nggak kelihatan. Tapi kalau selain warna hitam, jadinya dual tone. Tetap ada roof rail, stand LED di spion. Spion juga sudah auto folding. Untuk masuk ada akses smart key di sini, model tekan. Ini pembukaannya. Ada tweeter, bahan di sini hard plastik semua, kecuali ini. Yang ini soft touch dengan jahitan-jahitan warna putih dan kulit. Jadi walaupun bukan tipe tertinggi, tetap dikasih soft touch ya. Sini door handle-nya abu-abu menyatu sama door trip. Nah, ini ada rear mirror, ada pilot power door lock, window lock, dan auto hanya si driver aja. Jadi sudah auto down dan auto up dengan sensor jepit. Di bawah speaker udah bukan Bose lagi, tapi coraknya ini masih ada ya. Ada bottle holder dan door pocket. Sini ada tulisannya, nggak boleh naruh yang berbentuk cup. Ini bahannya di bawah ini plastik. Yang soft touch armrest saja. Dan ini ada door handle-nya buat nutup. Nah, kalau yang Smart ini terakhir dinamik ya, masih dapat leather. Kalau yang sudah di bawah dinamik ini udah fabrik. Pengaturan transmisi manual lengkap dengan heat register. Ini ada tombol pembuka tangki bensin. Nah, ini yang transmisi manual nih. Jadi Smart ada yang IVT sama yang manual ya. Belum ada tombol untuk kick down. Sini ada pusat kelistrikan untuk buka kap mesin. Bensin plastik, tetap dapat vehicle stability control dan tetap engine start stop. Sekelilingnya black glossy. Nah, ini titik isi AC-nya. Bahan di atas ini hard plastik. Untuk bunyi klakson, nah, kayak gitu. Sekarang kita coba masuk. Kita lihat di dalam. Nah, untuk yang tipe di bawah dinamik, dia udah jadi ini ya, hitam putih biasa. Ada ada individual door warning. Nah, ini ada full economy. Ada pengaturannya di sini, ada lampu, illumination, one touch turn signal, pintu, automatically lock, automatic unlock, convenience. Nah, ini welcome mirror, wiper light display, IC road warning, service interval. Ini mau service interval dinyalain apa enggak? Interval juga bisa diatur di sini. Ini lain-lain. Full economy, unit, temperatur, sama ini reset. Nah, ini informasi yang tadi ya. Udah balik lagi. Ada outside temperatur juga dan ada odo di situ yang 29. Tapi tetap kalau starter harus punya sistem cek gitu ya. Nah, ini ada indikator-indikator yang tidak kita lihat ketika sudah starter. Di sini ada pengaturan wiper, dia sudah intermittent, bisa di-set interval waktunya. Di kanan di sini ada tuas headlamp, headlampnya sudah auto dengan saklar fog lamp terintegrasi. Untuk pengaturan setir di sini tilt, tapi belum teleskopik, cuma tilt aja ya.
tapi itu pun udah dikasih pair jadi nggak berat ngaturnya. Ini dia setirnya, dia radius putar 5,3 meter dan dikasih aksen flat bottom ya. Ada tulisannya Sonet juga, jadi sporty. Ada di sini untuk audio steering switch sama Bluetooth teleponi. Yang di kanan ini untuk MID aja. Tapi cruise controlnya yang ini tipe ini udah nggak ada lagi. Ada airbag sisi driver, total ada 2. Yang 6 airbag cuma Premier. Di atas nih bahan plastik. Nah ini dia juga lebih sederhana ya, nggak kayak tipe Premier. Tapi tetap dapat Apple CarPlay sama Android Auto, tetap support. Dan ini juga udah touchscreen. Nah ini menu-menunya. Ada setup. Nah ini dia, general, sistem info, date, language, keyboard, bisa diatur semuanya di sini. Ada display, illumination, jadi kalau ini settingnya kalau misalnya malam dia meredup ya. Vehicle, nah ini ada climate, recirculate air, jadi bisa di set kebuka sendiri ya, bahkan bisa nih dilembabkan secara otomatis. Jadi masih banyak fitur canggih juga sebenarnya di sini nih. Seperti itu. Ini medianya ada phone, ada radio, segala macam. Di kirinya kanan masih ada tombol-tombol untuk shortcut. Oke, ini ke setup. Nah, langsung ke situ. Ini langsung ke media. Nih. Sumbernya ini ya Bluetooth, USB, dan lain-lain. Ini untuk tone, file sama sync track. Yang ini untuk volume sama power. Lanjut di bawah, ini hazardnya. Tapi segitiganya nggak ikut berdenyut. AC di sini sudah digital ya. Walaupun tombolnya masih belum, sudah bukan putar-putar lagi, tapi dia sudah digital. Arah semburan di sini lengkap. Ada auto climate control juga, open close air dia sudah digital. Ini untuk matiin, ini untuk suhu. Dia terpanas ada di 27. Terdingin ada di 16,5 single zone ya. Dan ini fan speednya kayak gitu. Di bawah ini udah tombolnya udah nggak ada, udah hilang. Kalau tipe teratas ini ada mode berkendara sama terrain mode ya, sama untuk cooler seat. Di sini udah nggak ada lagi. Wireless charger udah nggak ada. Di bawah ada power outlet 12 volt sama ini untuk ngecas gadget, dan ini USB untuk smartphone connection. Ada buat penyimpanan. Nah ini transmisinya yang manualnya. Dia 6 percepatan ya. Untuk mundur ke R harus ada tuas lagi yang dipencet di belakang sini. Nah, baru bisa sampai pucuk. Sini ada bottle holder sama cup holder. Bahannya adalah lapis plastik aja. Park brake di sini mechanical dengan ujung abu-abu. Walaupun joknya fabrik, tapi armrestnya tetap kulit ya, dan diempuk kenyal-kenyal. Di bawahnya ada tempat penyimpanan tapi kepotong buat rumahnya park brake sini, lapis beludru di dalamnya. Ini dia motif joknya yang fabrik. Laci hard plastik, belum soft opening pembukaannya. Dalamnya juga belum dilapis apa-apa. Sini hard plastik, sini juga ada hard plastik juga. Ini airbag untuk si penumpang depan. Tutup double Twitter. Ini pilar A-nya. Seat belt di sini fix tapi rapi tertutup cover. Handguard di sini model retract. Sun visor si penumpang depan lengkap dengan vanity mirror tanpa tutupan. Lampu baca di sini bolam. Nah ini tempat kacamata juga soft opening ya. Dikasih bahan jenis bludru, spion tengah, day night view. Sun visor si driver juga dapat nih cut holder tapi udah polos, nggak ada apa-apa lagi. Sisi driver udah nggak ada hand grip yang model retract. Kita coba kamera mundurnya. Nah, ini untuk air di pojok ya. Nah ini visibilitasnya.
Jadi dia ada garis pandunya juga. Nah ini kelihatan ya stop lampnya sama lampunya nih kalau lagi nyala kayak gini modelnya. Supaya kita bisa puter-puter setirnya, kita langsung start up aja ya ini ya. Kondisi kaca kebuka. Dan ini udah nggak ada lagi remote engine start. Itu cuma di semua Matic. Termasuk tipe Smart ini sebetulnya dapat. Kalau Matic, kalau manual nggak ada remote engine start. Kita tekan tombol engine start stop, kondisi kaca kebuka. Nah ini dia bunyi kayak gitu. Kemudian untuk kamera mundurnya ini garis bantunya udah mengikuti arah setir seperti itu. Ketika kaca ditutup, nah perbandingan kekedapannya seperti itu ya. Sekarang kita matiin aja karena di dalam showroom. Nah ini ada tulisannya sistem cek. Nah kita lihat ke belakang. Di belakang pembukaan maksimal segini. Bahan di sini semua juga sama kayak depan ya, hard plastik semua kecuali yang di sini dengan jatan-jatan kulit soft touch empuk. Power window di sini udah nggak auto dan pembukaan menyisakan segini ya. Jadi keluar masih bentuk kaca nih. Speaker tetap ada bottle holder dan sedikit door pocket. Lampu di pintu nggak ada dan ada cat lock. Sini model kunci ya, jadi orang nggak bisa iseng. Kita coba lihat di dalam. Di dalam sih cukup lega dan udah nggak ada seat pocket lagi di belakang kursi driver. Kisi-kisi AC tetap dapat di sini, bisa diatur arahnya. Ada power outlet. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan. Hampir flat floor ya, tapi masih ada tonjolannya dikit. Di belakang kursi penumpang depan ada seat pocket di sini. Ini ya. Ada 2 level malah. Serta ini layout dari dashboardnya. Sunroof udah nggak ada lagi. Terakhir di dinamik ya. Ini ada lampu kabin tengah, bolam. Yang kiri sini boleh retract, yang kanan dapat hook, yang kiri enggak. Ini kacanya yang kecil. Ini ada untuk colokan seat belt supaya nggak kejepit waktu melipat. Ini melipat bangku. Tancapinnya di sini. Nah, itu dia. Sini ada untuk pelipatan kursi. Untuk seat belt rapi ya, tertutup cover ya di sini. Headrest adjustable kiri dan kanan. Di tengah ini ada akomodasi armrest ya, tapi kita nggak bisa buka karena masih baru. Di sini jok juga sudah isofix. Penumpang tengah 2 titik aja seat beltnya. Ini layout dari door trim belakang. Sekarang kita lihat bagasinya. Ini bisa dimasukin di sini supaya nggak kejepit waktu ngelipat. Untuk pelipatannya 100% ya, jadi nggak bisa separuh-separuh. Jadi ini kalau ngelipat mesti 2 tangan. Nah, kebetulan yang sana lagi nggak kunci ya, jadi bisa pelipatannya seperti ini. Tapi di situ nyangkut, jadi kita lihat aja nanti. Kalau rem depannya cakram, yang belakangnya masih tromol ya. Di belakang ada antena shark fin, ada Hamilton stop lamp. Nah ini kayak Seltos ya, roof railnya belakangnya ada lebihnya begitu. Dan kemudian rear defogger di sini nggak ada, tapi rear wiper dapat. Desain lampunya yang ini mirip yang kayak yang di depan DRL-nya, senada, dan dia sudah LED bar dengan motif kayak ice cube 5 gini, kotak-kotak. Lampu mundurnya di sini, di bawah ada reflektor dengan 2 buah sensor parkir. Ini ada untuk aksen untuk knalpot ya di sini. Aslinya di bawah sini. Lampu plat nomor di sini masih bolam. Yang tengah ini reflektor, jadi kalau kena sinar dia kayak nyambung gitu ya di belakang. Kamera mundur di tengah. Kita buka coba. Nah ini kondisi bagasinya. Di bawah ada ban cadangan sama toolkit. Yang nggak ada di sini partisi sama subwoofer udah nggak ada lagi. Ini ada gantungan belanjaan. Ini ada untuk nutup dan ini untuk tombol darurat ya, ada anak diculik bisa buka sendiri dari situ. Barusan dikasih tahu juga sama penonton. Ini emblemnya Sonet, emblem timbul. Serta ini desainnya dari belakang secara overall. Tangki bensin kapasitas 45 liter di sini.
Ada tulisannya rekomendasi 87 ya, minimal 87, rekomendasi di atas 91 roundnya. Ketika dibuka belum ada kartu, tapi udah ada kasih tempat buat naruh supaya nggak keleleran untuk ngisi bensin. Nah ini kita lipat dulu ini headrestnya supaya nggak nyangkut. Dan ini dia pelipatannya. Memang masih belum rata lantai ya, jadi masih ada tanjakan di situ. Ada top tether dari Isofix. Untuk mas pelipan dari akses marquee. Pengaturan jok sisi perpon depan di sini masih manual. Ini joknya pabrik tadi. Ini kondisi kabinnya ketika bangku baris terlipat untuk ngangkut barang. Dan kita matiin dulu lampunya. Kelihatan ya lights-nya kalau diputar-putar. Nah, ketika dimatikan ada kayak drive info-nya keluar. Serta ini layout dashboard-nya dari sisi peron depan. Airbag sisi peron depan juga belum bisa dinonaktifkan. Sekarang kita coba kunci. Nah itu ya, spionnya auto folding. Untuk ini cuma buka kuncinya aja, misalnya ini dikunci. Tapi kalau kita pencet ini, bagasi jadi bisa dibuka tanpa membuka yang kunci pintu. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Kia Sonet tipe Smart yang manual. Ini barangnya ada di Kia Arjuna ya. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing nanti saya taruh di kolom description. Sekian.